Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah luar biasa. Siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya Bu, hadir semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dalam hati masing-masing. Untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu mulai ke pembelajaran, Ibu akan menunjukkan video mengenai bahasan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, coba barusan Ibu menunjukkan video apa? Tentang sholat dan zikir. Nah, betul sekali, Ica. Nah, pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas mengenai menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu sholat? Siapa Bu? Siapa Bu? Mega, iya apa Mega? Kalau menurut saya Bu, Oh iya, silahkan Mega. sholat ya Bu? Iya. Sholat menurut bahasa itu artinya doa. Kalau menurut istilah itu gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yes, 100 buat Mega, tepuk tangan. Benar sekali ya apa yang dikatakan dengan Mega, bahwa sholat itu merupakan doa halus menurut bahasa. Nah, sebenarnya apa sih makna sholat dalam kehidupan? Yang pertama yaitu sholat itu akan mendapatkan ketentraman hati. Jadi jika Mega atau Ica senantiasa melaksanakan sholat, maka akan mendapatkan hati yang tentram. Kemudian sholat juga dapat mencegah dari perilaku keji dan munkar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi jika di antara kalian yang masih melaksanakan sholat akan tetapi tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka harus dipertanyakan apakah sholatnya ini sudah benar atau belum. Kemudian yang ketiga yaitu sholat itu menggambarkan keyakinan dalam hati. Nah, jika kita yakin terhadap Allah, maka kita itu akan melaksanakan perintahnya, yaitu salah satunya adalah melaksanakan sholat. Oke, poin yang kedua yaitu sekarang tentang zikir. Ada yang tahu apa itu zikir? Saya Bu tahu. Ya, Ica silahkan. Zikir itu adalah mengingat. Menurut bahasa atau menurut istilah yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Iya, betul Ica, 100 buat Ica. Nah, mengapa sih kita itu diperintahkan berzikir? Karena Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Mengapa kita suruh berzikir? Karena dengan berzikir, maka hati kita juga akan tentram, kemudian juga akan menambah keyakinan kita kepada Allah. Nah, zikir ini tidak memandang tempat ataupun waktu khusus, akan terkecuali tidak boleh berzikir di tempat yang kotor seperti di WC. Seperti itu. Nah, zikir ini selain dilakukan dengan cara lisan, ada beberapa cara dalam berzikir. Yang pertama itu dengan cara dari hati, yaitu dengan cara merenungi dan bertafakur tentang kekuasaan Allah sehingga muncul dalam hati bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Kemudian zikir dengan ucapan seperti yang tadi telah diucapkan, seperti zikir setelah sholat yang tadi pada video, seperti bacaan takbir, tahlil, tasbih, dan tahmid. Dan terakhir adalah zikir dengan perbuatan.
Artinya yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu mengenai sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Nah, jika kita melaksanakan sholat dengan benar, menjaga tata cara sholat itu baik dari rukun, syarat sah sholat ataupun hal-hal menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat, maka sholat kita itu akan menjadi manifestasi, yaitu dalam meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Dilanjut ke poin yang terakhir, hikmah dari melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama itu tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan Allah pasti menjadi hubungan yang lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah. Itu kembali lagi ke poin yang pertama, yaitu menambah akidah dan tauhid. Lalu yang keempat adalah memperoleh ketenangan jiwa, itu sudah pasti. Dan yang kelima itu membiasakan seseorang pada perbuatan dan perkataan yang bermanfaat. Dan yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, lalu bagaimana agar kita tetap istiqomah untuk melaksanakan sholat dan zikir? Ada yang tahu? Ya, Bu. Oke, Ibu di sini akan menjelaskan. Yang pertama itu menyadari bahwa sholat dan zikir merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu memahami manfaat sholat dalam kehidupan seperti yang tadi Ibu telah sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah kita itu akan kembali ke akhirat. Nah, karena dunia itu adalah tempat sementara, jadi kita itu harus mempersiapkan bekal. Salah satunya itu dengan melaksanakan sholat dan zikir. Kemudian jangan menunda sholat dan malas berzikir. Dan jangan membiasakan ya kalian itu menunda sholat yang ada nantinya itu gak jadi sholat ataupun malas berzikir, padahal kan zikir itu mudah untuk dilakukan. Kemudian adalah niat yang tulus. Nah, jangan sampai di antara kalian itu sholat itu hanya karena ingin dipuji ataupun ingin disukai oleh orang lain. Jadi kalau niat kita tulus karena Allah, maka kita itu akan istiqomah dalam melaksanakan sholat maupun zikir. Lalu ada berteman dengan orang yang rajin sholat, ini juga sangat berpengaruh. Dan yang terakhir adalah membaca buku keislaman, yaitu sebagai sumber referensi bagi kalian dalam menambah ilmu pendidikan agama Islam. Oke, untuk pemaparan materi sekian, apakah dapat dipahami? Dapat. Ada yang mau ditanyakan atau mau ditanya? Tidak, sudah paham. Oke, kalau begitu coba siapa yang mau menyimpulkan, walaupun sedikit, nanti sama Ibu dikasih plus. Ibu, Oh iya, silakan Nisa. tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya tentang sholat dan zikir. Kalau sholat itu menurut bahasa adalah doa. Nah, kalau sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah gerakan yang awali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kalau makna zikir itu adalah doa mengingat Allah. Kalau menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah untuk jadi mengingat Allah supaya mendekatkan diri kepadanya. Ya, tepuk tangan untuk Ica. Nah, oke ya, bagus sekali ya jawaban dari Ica. Sudah berani menyampaikan pendapatnya. Nah, oke, buat yang kalian tadi belum menyampaikan kesimpulannya, boleh ditulis di buku kalian. Itu untuk tugas nanti di minggu depan pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup. Mohon maaf dari Ibu. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.